dengan langsung menutup ke arah Provius. Tidak akan dibiarkan ya untuk lewat juga, karena memang Provius adalah hero yang kuat. Maka ternyata kontrol yang pertama dengan kemampuan dia untuk bisa mendapatkan efek shield juga di level 4. Itu akan sangat mengganggu sekali dan dia sangat tebal juga. Jadi itu untuk damage-nya bahkan berasa ya dengan item-item defense. Dan sekarang dengan Kalea Ben, Chishin langsung ditutup pula. Gak ada gini ya, Gak ada Kimi, belum ya. dari band. Karena kan sebenarnya yang mempopulerkan Kimi di MPLID kan Okta dulu dari Dewa kan. Betul. Pertama kali muncul tuh setelah akhirnya bisa digunakan abis Yep. revamp. Kimi mid dulu ya. Kimi mid Kimi dulu. mid, Kimi gold, semuanya kayak udah undi sekarang dan rata-rata sekarang sudah masuk ke gold sekarang buat Kiminya. Ya, dan Kiminya udah di-ban juga sekarang. Oh. Kita tidak akan melihat Kimi. Tapi ya Fanny masih terbuka, Chip masih terbuka juga. Ya. Harith Banyak. Ya, cuman beberapa waktu ke belakang juga kan mungkin kita banyak lah mendengar tentang sindrom Moskov gila apa gimana gitu ya. Nah, Cuman kalau menurut gue pribadi ada satu lagi Om, Kalea Om. Kalea. Kadang ada beberapa tim yang ngambil Kalea tapi nggak mengerti gimana ataupun nggak disatuin dengan satu pola permainan yang cocok dengan Kalea gitu loh. Iya, rata-rata mainin kalian memang untuk ngangkat aja ya, bukan dengan adanya follow up di belakangnya Betul, dia. jadi cuman buat ngangkat doang. Jadi gak ada follow up-nya, jadi lawan masih bisa kabur itu kan. Itu makanya Om, itu juga menjadi satu hal yang harus digarisbawahi tapi lama-kelamaan kayak kesini-sininya kayak kemarin udah keluar kayak Kalea Beatrix. Yes, itu dia. Jadi akhir-akhirnya gitu udah follow up-nya ada gitu loh. Oke. Tapi paling sering memang Beatrix ya kalau kita bicara soal Kalea juga. Fanny di ban dan Moskovnya juga di ban. Chip, First chip, pick-nya chip. Masuk itu dia chip yang langsung diambil oleh Dewa United. Alright. Ada Valentina langsung jadi jawaban secara pasti, mutlak dan tanpa keraguan sama sekali ya. Ya, Serta dengan adanya Gatot Kaca. semua sedang diambil juga dua hero yang bisa dibilang cukup versatile ya, atau cukup bervariatif juga dari sisi gameplay. Valentina yang akan bisa mengambil shotcut ataupun seandainya nanti ada yang lain juga bisa di-copy dari Gatot Kaca yang memang secara hero sendiri dia itu sudah sangat-sangat tebal sekali. Yap. Oke. Dan ini juga secara gak langsung dengan Valentina lumayan mempersempit opsi Naruto. Oh iya Atau benar. Lucas, ya, buat Ray itu Iya. sendiri. Dan pengambilan di Gatot Kaca juga, AOG akan bisa menutup shotcut juga nanti. Iya. Adalah jawaban sekarang untuk RRQ. Dan ya karena ada Valentina ya otomatis Lucasnya ini agak-agak harus sedikit tertahan juga. Pun kalau mau dipaksa ya mereka harus siap jawaban buat Dewanya. Karena kini di ban. Kalau ini kan memang bisa main kiting di belakang. Tapi Granger bersama dengan Fredrin yang sudah mulai muncul juga sekarang. Yes. Fredrin ya ternyata lebih udah mulai naik daun nih Om Fredrin. Betul. Kadang bisa dilempar ke EXP loh. Fredrin ini akhir-akhir ini kita lihat Suyo Rio, amankan terlebih Time to dahulu. drop the beat of the clock. Joy-nya Ben. Joy di ban ya. Tapi kemarin gue juga suka loh ngelihat salah satu draft dari Onyx ya, Valir keluar Om. Itu Valir, cocok ya. banget untuk berhadapan dengan hero-hero kayak Fredrin kayak gini kan. Ya Fredrin chip dia cocok. Iya, jadi Kita tabrak. itu tuh cocok banget gitu loh ya. Ya lo nggak bisa, iya kena burst fireball itu. Cancel. Iya, Lama-lama kesel juga. Lama-lama kesel sendiri. Tapi kan ada Joy-nya di ban, berarti ini masih mungkin RRQ-nya masih meraba kalau Fredrinnya akan dilempar ke EXP ya. The falling stars. Novaria Ben. Novaria ya. Jadi tidak akan ada combo antara Granger bersama dengan Novaria Aha. untuk di mid juga. Iya, dan jarang banget kita ngeliat Harith nggak jadi prioritas ya Om. Betul. Dia Biasanya malah- lebih mahal dibanding Granger ya. betul. Tapi sekarang One mau di ban kan buat Dewa? Karena banyak yang bisa pecahin no weakness kalau One lepas. Bener, dan kita nggak kemarin ngeliat one racing ya, dari Toy. Dari Toy. Cepet banget jalannya. Kadang Inspire itu bisa dipakai di atas, bisa dipakai di bawah. Betul. Oke, tapi sabar nih. Last ban dulu nih buat Dewa. One sih, One gak sih? iya harusnya ya. Karena chip dengan Fredrin gampang banget kena pecah tuh. Iya, dan juga kalau misalkan berhadapan dengan Granger ya dia bisa mudah untuk menghindari damage yang Oh, ketika respect. Franco ya. Ya, respect untuk Franco-nya. Tapi ada Tigreal. Nah, karena nge-ban-nya ke Harit kan ke dia. Iya. Jadi masih ada yang lepas juga. Ada Tigreal yang tidak akan bisa di-copy sama sekali. Dan ini Tigreal cukup berbahaya. Pasti. Iya. Mau Tigreal dulu kah? Oke. Atau one dulu? Dua-duanya nggak bakal diambil sih. Bisa diambil ya? Kalau sulit. Ini dibilang frontliner dari Dewa nih udah cukup nih dua nih buat kita kalau emang one Wheel is within my Di badak. Badak ya. Wah, Berarti Dairen badang lagi. Dairen badak atau Idoken badak yang Iya. bisa diotak-atik lagi nih. Ya, flex ya. Heeh. Flex buat dilempar. EXP ataupun roamer bisa ditukar juga. Ada dua pick sekarang. Fredrin, kamu akan main di EXP atau jungle juga?
Aha. Tapi kemungkinan Jungle. jungle ya buat Jungle secure gitu. objektif aja ya. Iya. Tapi kalau EXP-nya? ya kalau bicara soal farming pattern jelas menang dari Suyo ya. Ya. Baca lebih besar juga. Tapi kalau ngeliat Horizon juga sebenarnya nggak nutup kemungkinan ya. Kan dia lebih tipikal EXP badan kan Badan. kayak Uranus. Uranus, Blue. Pada zaman Bile ada Esmeralda. Tuh, itu bisa banget. Ya. Tapi mid-nya aku penasaran sih buat Dewa sekarang. Ada Esmeralda yang Esmeralda, satu bener. suara. Esme dan juga Yi. Oke. 3 badan berarti ya. Kalau hitung-hitungannya kayak begini. Buat Dewa sendiri, mereka memang bisa tabrak. Tapi kalau untuk main front to back jelas 1-1. Good option buat Enak RRQ. banget ini, one-one. Iya. One-one-nya sih best ya. Best. Menurut aku one-one atau Iritel masih bisa jadi opsi lah. Iya. Iritel enak buat kabur dari Eve-nya juga kan. Oke. Tapi sejauh ini mungkin one-one yang bisa dimanfaatkan juga untuk RRQ. Dengan item-item Trinity attack speed-nya. Jadi dia one-one. Ya paling oke ya, karena udah ada 3, mudah juga untuk dipecahkan weakness point-nya. Ya. Tapi mungkin minusnya adalah one-one di sini akan butuh item juga untuk bisa melakukan damage penetration ya, karena lawannya adalah hero-hero yang tebal. Dan seharusnya mungkin Gatotnya juga di ROM ya buat Iya. bisa buka vision. Karena butuh ya, Ya. vision jangan sampai ditangkap, nabrak juga dirian. Oke. Sudah terlihat bagaimana kali ini Esmeralda muncul. Akankah menjadi angin segar untuk Dewa? Yap. Atau ini malah menjadi salah satu aja hero-hero yang akan nanti di absen-absenin nih. Wah itu, cukup bahaya memang ya, apalagi dari Dewa sendiri kita tahu bagaimana hero-hero mereka juga adalah hero yang punya range cukup pendek sebenarnya, kecuali dari Granger itu sendiri. Ya. Dan juga bukan damage yang memang benar-benar Damage besar. damage besar. Ya, mereka akan continuous DPS. Oke. Dan menjadi catatan nanti akan seperti apa lagi one-one dari Toy ya. Karena begitu banyaknya keunggulan yang bisa dia dapatkan dengan satu hero tersebut. Jadi untuk itu semuanya untuk memulai pula di hari ini. Match yang pertama di game yang pertama. MPL Arena. Mana suaranya? Let's go! Dan Sorizo kembali dengan Esmeraldanya. Sebenarnya tugasnya untuk ke zoning juga cukup enak sih. Bob tapi di tengah. Buset deh udah langsung keramaian nih. Itu sih kesulitan langsung. Ya ini langsung dia harus mundur tapi sepertinya tidak ingin buang waktu recall. Dia tetap coba untuk membuka visionnya agar farming dari Ray ini tetap aman. Ya apalagi ini kan chip ya, ada stack time jadi bisa ngisi untuk HP-nya juga. Oke, secara emblem berarti kalau kita melihat sama-sama EXP-nya dengan emblem support ya. Kan bisa meregen shield dengan cukup cepat juga, tapi lihat bagaimana farming untuk champ sendiri karena dia punya damage. Jadi jelas ini akan cukup merepotkan Fredrik yang punya farming pattern atau lamanya durasi untuk bisa farming lama, lebih lama. Disamperin lagi tanpa ada penjagaan sama sekali tapi Toshi Cashew akhirnya hadir. Hanya saja untuk sekarang hidupnya malah terjebak sendirian. Oke, 1 poin kill tabungan untuk Dewa menjadi awal yang cukup baik pastinya. Permainan yang cukup agresif dan ya snack time itu yang membuat dari Kesu akhirnya bisa ngebantu vision dari Ray. Bakal pulang ya. Iya. Kalau stay di sana juga bakal nge-refill lagi untuk vision HP-nya. Yep. Dan tadi terlalu dalam mungkin untuk hidup juga karena kita tahu menyeberang masuk ke dalam jungle lawan di 2 menit awal akan mengurangi defense kita. Apalagi tanpa adanya escape tools ya. Revitalize juga misalnya udah ke trigger. Tapi ya untuk sekarang Gold memang masih dipimpin perlahan juga dan Dewa harus punya kesempatan yang lebih besar untuk menangin setup dan juga memenangkan netral objektifnya. Ya, so far sih kalau kita melihat lebih ke Dewa yang bisa melakukan setup juga. Lihat bagaimana barisan depannya Zorizo sudah melakukan zoning, Ray juga tebel untuk hero-nya bisa pegang siapapun yang dekat. Sudah akan mencari di mana saja pergerakan pemain dari RRQ sementara Chen mencoba untuk bisa maju ke area terdepan tapi tidak bisa sejauh ini malahan Dairon Fitzgerald yang tak daripada datangnya bahkan untuk kali ini Chen retribution begitu baik walaupun Chen pun harus tumbang tapi setidaknya ada pertukaran yang sudah mereka ambil pula dari Sorizo jadi kalau begitu saya sendiri di mereka bisa 3 player tepat berada di sebelah Sorizo tapi belum bisa menumbangkan satu hero yang sangat tebal. Yes, dan Sorizo belum berhasil untuk ditumbangkan ya karena masih minim dari segi damage outputnya untuk RRQ. Tapi pertukarannya terjadi nih. Memang tadi ada steal dengan adanya retribution 1 point dari Chen, tapi Chen-nya juga tumbang om. Ya, dia sangat ditempel dengan Zorizo tadi. Dan secara Papulung ya. Apa? Kenapa? Papulung. Iya. Ada disambut tuh di belakang lo. Coba. Apa nih?
Rame nih. Apa ayo sini ayo. Oke tuh ada keramaian juga Pak. Hai. Dan Nido pun menjadi korban tapi Tyrant menjadi korban kedua pula. Bahkan sekarang coba lihat Sorizonya. Berhasil tadi terbuka weakness point, hanya saja damage dari One sangat terlihat tidak berimpact di awal. Masih butuh item kan? Di awal ya. Di awal butuh item banget untuk One. Kecuali dia sudah punya 3 item, Ya. akan ada baru berasa damage. Oh Chat. Oke. Sementara Chen kehilangan cukup banyak HP di dalam tubuhnya, harus balik lagi. Yap, dan early yang dipegang sama Dewa ini mereka harus kendalikan sih. Jangan sampai jadi bom waktu nantinya. Ya. Toy-nya bisa dapetin momentum. Karena sejauh ini ya mereka dapetin temponya juga. Dan belum ada serangan kejut dari shortcut yang dibuka oleh Kesu. Belum sama sekali ya bahkan. Dan ini lebih ke menunggu Toy sekarang bukan Raffi karena mereka sudah kalah di early game. Mereka harus akan lebih pelan lagi. Dan kita tahu power dari Fred Dream itu sendiri bersama dengan dua kroni-kroninya nih. Ada Expel dan Defensive. Ini adalah 2 hero yang tebal. Dan punya efek crowd yang juga luar biasa besar. Area. Yep. Oke, Sorizo 2 poin kill sudah dikantongi tapi harus cukup banyak usaha yang dilakukan untuk bisa berkembang karena Sorizo. Iya, ini Sorizo-nya juga bisa kabur-kaburan ya. Dia lari dengan sprintnya. Tapi Turtle yang kedua sekarang sudah spawn. Oke, Turtle sudah spawn, mereka sudah ready, bahkan sudah ada player yang memang standby di area tersebut. Wah, masalahnya Toy sekarang udah mulai harus lebih hati-hati dulu nih untuk landing bersama dengan Medi-nya yang Loh. masih pressure. Tapi Sorizo Diganggu. mengganggu Chen. Diganggu ini pegangin bahkan diambil? sekarang orange block-nya akan diambil. Wow, Chen dalam kesulitan. Turtle belum menjadi milik siapapun dan Rins harus mencari informasi. Apakah ini memang berawal dari first blood tadi ya, yang akhirnya jadi domino effect juga untuk Arario? Ya seharusnya seperti itu sih. Karena kita tahu bagaimana Chen ini butuh level. Dan dia levelnya bisa sama dengan Fred Dream juga yang harusnya. Biasa dari fighter yang punya damage, dia akan ada 1-2 orang unggul dibandingkan dengan Fred Ya, Dream. tapi mereka mencoba untuk bisa aju. Siapa lagi yang akan memiliki dari Turtle ini? Tapi terjatuh! Itu si Casual berhasil mengamankan. Karena Turtle tersebut bahkan sekarang Riz yang mana menjadi korban. Tapi dapat berhasil dilakukan oleh Sorizo. Toynya pergi ke arah mana? Toynya mencoba untuk bisa membuka dan juga menerbangkan diri dari tidak crossbox. Tapi Sorizo terlalu tebal. 2 orang langsung diusir masuk dalam area pertahanan. Tapi coba lihat Dairan saat terakhir ke Dairan. Terbakar tubuhnya. Wah, ini bukan Sorizo, ini sorry Toy, damage lu belum terasa nih. Karena memang ini makan terus-terusan dengan Trinity yang memang juga belum selesai nih untuk Toy itu sendiri. Tapi Shadow Retry kembali muncul dengan Kesu yang akhirnya membuat Turtle pun jatuh ke tangan Dewa. Ini membuat early game yang dipegang sama Dewa akan semakin besar lagi snowballnya Om. Yes, ini bukan hanya snowball ya. Karena begitu ada 2 laning yang menang, EXP dan juga Gold Lane. Sangat-sangat jauh sekali untuk perbedaan itemnya. Bahkan dari Esmeralda bersama dengan Ranger. Dan Keishu punya time first item akan bisa nge-spam nanti untuk shotgun. Hah? Akan bisa lebih sering nanti mungkin untuk munculnya Esmeralda. Yap, karena memang udah pede juga ya dengan chip, bukan tipikal badan banget. Yap. Jadi lebih mengandalkan utility-nya sebagai shortcut-nya aja. Oke. Karena badannya udah ada nih. Waduh, ini mau dihajar lagi kah? Oke. Dan padang saja Chen. What? Kita menunggu jawaban, tapi akhirnya Dewa memberikan jawaban. Yes, langsung dibuka tepat di depan muka dari Chen tadi. Bahkan di dalam turret juga. Wah, ini kaget. Seada-adanya di dalam turret bahkan. Chen harus hilang untuk ketiga kalinya. Sebagai jungler jelas ini bukan posisi yang bagus juga. Kemana lagi nih pindahnya nih? Oke. Ada sandwich game yang seperti yang dilakukan dan ketahuan sekarang Toy. Mencoba untuk bisa menyelamatkan diri Toy agar keselamatan. Untuk kali ini Toynya tidak selamat tapi sementara hidupnya masih di dalam jangkauan untuk bisa diantarkan damage dari Sorizo. Mencoba untuk bisa memberikan tarian-tarian begitu mematikan ke arah player dari RRQ. Dan ternyata itu dia insting yang mengatakan dari Sorizo. Akhirnya Toy juga berhasil untuk menjadi korban. Ya, ini selisih yang terlalu jauh juga. Dan sangat tepat sekali tadi permainan dari Dewa ya, di mana mereka berhasil mengunci, one-one-nya belum diberikan item sehingga mereka bisa pegangin semua objektif demi objektif. Oke, dan mereka masih ingin lebih. Akan seperti apa lagi kisahnya? Tapi sekarang Sorizo yang terjebak sendiri, tapi Sorizo terlalu tebal. Sorizo memiliki sprint. Sorizo bisa. Inanap dan begitu indah terlihat tadi dari permainannya Sorizo. Ya karena memang udah kita mention sedari draft, hero-hero kayak gini hero nyamannya Sorizo. Yap, mau pergi ke arah mana? Ya, itu dia. Harus take off menuju ke tempat yang lebih aman, Om. Ini kalkulasi Sorizo sih dengan durability dia langsung banget ya. Ya, meskipun di awal tadi kita tahu dia pakai enchanted kan, nggak terlalu tebal juga. Sekarang dengan adanya penambahan item defense ke dominance size untuk Sorizo, dia akan jauh lebih nyaman lagi untuk bisa Buset deh. berdansa. Mereka masih ingin lebih low Om Dairen tadi, Om.
Lewat ya. Lewat rumput disikat pinggang tadi. Iya. Pinggang kanan tuh ya. Pinggang kanan tadi mau kemana? Bunyi dek tadi tuh. Jangan lupa juga nih ya, Dairon dengan Chorizo beda 3 level. Ya, Jelas ini adalah kemenangan yang sangat-sangat signifikan untuk Dewa juga secara landing mereka dari Big Gold dan juga EXP. Ini memang berawal dari point kill dan juga invade yang gagal sih dari Arashi. Sehingga patternnya patah. Semua lagi patah sekarang ya. Nanti game patah jadi satu-satunya hal untuk RRQ mungkin ya biarkan Tonya untuk farming saja dulu. Kumpulin item demi itemnya. Karena chance untuk comebacknya ya ada di 1-1 dulu. oke. One-one ya, momentum yang mungkin bisa diciptakan. Tapi masalahnya one-one juga bisa diatasi dengan adanya winter-winter crown. Itu dia. Di saat Trinity OTW, ya harusnya ada item-item counternya juga yang OTW gitu loh. Jadi apakah itu emang itu akan berjalan bersamaan atau tidak aja? Nah ini harusnya Chorizo udah on the way winter crown sih. Di luar dari dengan movement yang berjalan bareng dengan attack speed yang bikin one-one ya. Itu mungkin yang akan bisa menjadi pembeda juga. Ya, dan ini untuk itemnya juga ya, Fred Dream dengan antivirus dan juga vertical. Tapi lihat item dari Chorizo, nyorekel juga shieldnya tebel banget tuh Chorizo. Waduh, ada 2 orang tuh langsung di situ, tapi sekarang Chorizo yang benar-benar di-crack. Chorizo bisa bertahan! Chorizo! Walaupun crossbow tadi udah langsung dikeluarkan, tapi tidak memberikan impact apapun. Coba lihat daerahnya tempat berbeda, langsung diusir mundur begitu saja. Real world manipulation membuat pemain-pemain dari RRQ harus masuk jauh lebih dalam ke area defensifnya. Oke, 3 base turret sekarang terekspos dari RRQ di menit yang ke-9. Magic Sentry diaktifkan memang mereveal keberadaan dari Ray dan Chorizo, tapi masalahnya Chorizo kalau di komen saya tadi dengan purple buff yang melingkari kaki-kakinya, ini akan semakin sulit untuk dikembangkan. Ya, sangat-sangat sulit banget untuk dengan Chorizo tadi. Tebel dan juga bisa ambil shield lagi. Yap, itu dia. Apa Terlalu Guardian, connect tadi karena beberapa play ini waktu jaga dari RRQ itu bisa membantu, tapi ternyata tidak. Idok down. Chorizo masih bertahan walaupun ada weakness point yang benar-benar sudah terbuka di dalam tubuhnya. Bukan menjadi pilihan untuk mereka, tapi Chen harus mundur pula. Iya, masalahnya juga ini semakin kecil chance untuk RRQ bisa kontes ya. Semenjak retrinya dari Chen juga tadi udah ke-trigger. Apalagi rezoning habis dengan adanya sosok dari Chorizo. Ini betul-betul sangat mengganggu. Itu pada berbeda. Siapa lagi yang bisa dikorbannya? Hehehe. Chorizo Balisar pun tadi tidak connect. Tapi ada satu mungkin yang minus untuk Dewa adalah laning management mereka di bagian bawah. Pecah turretnya secara cuma-cuma. Ya, Didapatkan oleh RRQ ya tapi secara gold mereka masih pegang juga untuk Dewanya. Jadi masih oke, tapi mereka harus bisa menjaga juga jangan sampai ada yang hilang secara cuma-cuma dari tim mereka sendiri. Yap, sementara itu sekarang Lordnya pun akan benar masuk ke dalam area defensif dari RRQ. Akan seperti apa lagi? Mereka mencoba berusaha mempertahankan karena satu base yang ada di area mid di atasnya masih digagalkan juga untuk bisa ditumbangkan. Dan sekarang Chorizo sudah memiliki 1 buah winter crown. Oke, satu sudah ada Winter Crown. Nah itu masalahnya dia juga yang di depan. Yes. Dan ya jangan sampai ada 2 juga, jadi akan lebih menyulitkan sendiri untuk Chloe ketika punya item-item tank. Yap, tugas Kesu cari celah. Sementara untuk sekarang coba lihat Spencer tepat berada di area dinding untuk bisa membuka real world manipulation. Bakal di-press lagi di atas dan bawahnya. Bagaimana defensif dari RRQ yang dikatakan secara hero defense untuk clear cepatnya ini lumayan terbatas. Dan ini masih bisa ditahan sama RRQ ya. Tapi Masih ada pasif juga ya. mereka harus agak sabar untuk bisa. Tapi Chorizo sendirian sekarang. Chorizo bisakah dia bertahan dan masih silipis. Cracknya dikeluarkan dan dibalas. Ada shortcut tapi crossbow tank tidak memberikan backup apapun. Reward manipulation dari kota begitu saja bisa kami tetap bertahan. Ada sakit dok yang benar-benar harus mengeluarkan ke arah Patrol Guardian agar bisa selamat. Di tempat berbeda, Dairon pun memiliki nasib yang Dia coba untuk komit menuju ke arah Chorizo tadi yang dipilih oleh RRQ, tapi ingat adanya Y-Walk dan juga shortcut yang akhirnya bisa menghadirkan rekan-rekan Chorizo yang lainnya. Nyaris tadi ya, dan untungnya memang belum ada yang tumbang dari masing-masing tim juga. Yap. Dan Dewa masih meneruskan team fight. Busetnya mau berantem lagi nih, oke. Tadi itu si Cashew menjadi orang terdepan, Chorizo di celah sampingnya. Pop-pop akan menjadi milik mereka. Apalagi kalau bergulir terus ya, kalau Dewa bisa memaintain bagaimana early game yang bisa mereka pegang sampai nantinya menuju ke arah kemenangan, Kesu bisa jadi kesuksesan nantinya. Weh, Cashew jadi apa? Oke. Sabar dulu. 40 detik menuju ke arah Lord dan sebenarnya gak banyak yang bisa dilakukan sama RRQ ya selain dia farming dari SDM sumber daya minion. Ya,
Mau nggak mau sih, dan ya sekali lagi untuk chance RRQ sendiri ya buat Toy-nya secepat mungkin sih dapetin full itemnya meskipun ya item-item jawaban pasti di-build duluan juga dengan Dewa. Karena ada beberapa Winter Crown pastinya nanti juga atau Immortal ini cukup merepotkan pasti. Ini bedanya udah 10.000 loh. Jarang-jarang ya RRQ ini ada. 9-1 bahkan. Nih positioning dari Maybe juga udah aman banget. Gimana nggak enak jadi Granger dengan memiliki 2 frontliner kayak gini, bahkan 3. Nikmat banget sih. Iya, dia tinggal jadi damage dealer aja karena kan typical mid lane-nya juga lebih ke utility kan. Masih slow, sehingga nantinya damage dari Rhapsody dan juga Denso nantinya lebih on point. Yep. Masih slow. Bukan nyanyi ya? Maaf. Oke. Oke. Tapi ini dia, Kate di area dari Lord-nya juga. Akankah ada kontes paksa yang bisa dilakukan? Karena ternyata Rin tidak memilih untuk copy karena shortcut ya. Sulit gak sih? Kalau level susah kalau shotgunnya di copy. Iya makanya, lebih ke Battle of Area of Effect aja nih. Yap, karena satu Chen yang memiliki damage yang cukup juga, sekarang dia kalah. Dan mungkin kan memiliki satu SP yang cukup juga untuk bisa berada di dalam area pertempuran ini. Ya, dan bahkan untuk kontes di Lord juga tidak mungkin katanya untuk RRQ kalah level nih buat Chen. Ya. Dan kita jarang ngelihat EXP laner nginjak level 15 duluan dibanding gold lane atau jungle-nya. Iya. Betul, ya, itu berarti menunjukkan bagaimana dominasi Soriso juga ya dari awal. Bener. Dia rajin buat jalan sebenarnya. Dan dia dapetin purple buff lawan. Yes, orange juga tadi. Iya. Ini prime time-nya Dewa buat bisa numbangin RRQ nih, bener-bener segini nih. Ya. Ini prime time-nya nih. Masalahnya kita tahu, pemain-pemain dari RRQ bisa memiliki individual skill yang emang mengejutkan aja. Yes, sudah ada. Jangan sampai aja, jadi Dewa harus bisa memanfaatkan ini semua. Harus bisa nih. Iya, kayak kemarin ya yang udah kita lihat juga. Bagaimana kali ini dari Dewa juga memanfaatkan Lord yang berjalan di atas dan di bawah. Wave juga udah mulai masuk nih bersama Triland. Push akan coba dimaksimalkan tapi hidup dari belakang. Oke. Idok ngeflank lewat belakang. Siapa yang akan menjadi targetnya? Maybe diusir sedikit mundur ke area belakang. Tapi ternyata Idok kali ini pun mengeluarkan avatar overhead guna untuk bisa menyelamatkan diri sementara. Itoshi Keshu tadi ada cross bomb udah terkeluarkan dibalaskan lagi dengan reward manipulation. Langsung terjebak. Riz coba pergi ke arah mana. Flicker pun mau tidak mau harus dikeluarkan guna untuk bisa menyelamatkan dirinya. Sementara sekarang coba lihat Chane mencoba untuk bisa maju ke area terdepan. Tapi begitu sulit yang mereka lakukan. Balistar pun dan lompat ke area terdepan. Kori karena 2 player tapi Lordnya sudah mengkilap. Akankah Dewa berhasil mendapat kemenangan